Halo teman-teman, saya Faisal Salatif, saya wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini saya mau ngebahas tentang kamera Canon EOS RP ya. Ini kamera full frame dari Canon yang seri mirrorless-nya yang paling murah teman-teman. Di kelas full frame-nya si mirrorless-nya Canon. Jadi di atasnya si RP ini ada EOS R, lalu juga ada EOS R6 dan juga EOS R5 gitu. Jadi ini kamera yang cukup budget gitu ya. Jadi untuk harganya sih kalau nggak salah sih sekarang barunya tuh sekitar 17 juta deh. Barunya itu bodinya aja belum sama lensa gitu ya. Dan kayaknya sih dapet adapternya nih yang buat pakai lensa Canon EF-nya nih kayak yang saya pakai gini nih. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin teman-teman bisa lihat di toko-toko kesayangan teman-teman gitu ya. Ini saya mau cerita sedikit, saya pakai buat kerja weddingan dan ngerjain video komersil itu sudah hampir sekitar 1 tahunan dan cukup memuaskan sekali buat saya dengan harga yang cukup terjangkau, tetapi hasilnya juga nggak kalah sama kamera full frame lainnya yang di atas 20 juta teman-teman. Jadi teman-teman di Canon EOS RP ini walaupun tidak ada IBIS-nya atau in body image stabilizer, juga ada digital stabilizer-nya. Jadi tuh dia nge-cropnya cuma dikit kok. Jadi misalnya saya pakai lensa 50 mm f1.4 ini nih, itu saya kayak pakai lensa 60 mm mungkin gitu ya. Jadi nge-crop sedikit aja dan hasilnya masih bisa kepake banget, masih usable banget gitu. Saya bahkan sering pakai lensa 85 mm tuh yang Samyang RF 14, itu saya pakai buat videoan handheld aja, nggak pakai monopod, dan hasilnya ya masih cukup stabil dengan stabilizer itu. Tetapi mungkin ada sedikit kekurangannya ya, ketika kita pakai digital stabilizer itu saya nggak bisa pakai lensa manual, jadi saya harus pakai lensa AF Canon, itu dia baru stabilizernya berjalan. Tetapi ketika kita pakai lensa manual, walaupun mountnya Canon tetap nggak bisa jalan teman-teman. Dan juga untuk gambarnya ketika objeknya bergoyang mungkin ke atas, ke bawah, atau kanan kiri, nah itu dia ngikutin kameranya. Jadi mungkin ya itulah software, namanya juga stabilnya via software gitu ya, bukan hardware IBIS gitu. Itu mungkin kekurangannya. Lalu untuk autofocus apakah cukup ngejar gitu, terutama buat kebutuhan saya yang ngejar momen di weddingan, itu cukup banget teman-teman. Itu saya pakai ya jarang lah miss focus, tapi memang balik lagi tergantung man behind the gun-nya gitu ya. Jadi kalau memang sudah cukup terlatih atau sudah cukup terbiasa sama momen-momen yang terjadi, ya mungkin kejar aja gitu ya. Walaupun memang dari segi burst-nya, burst shot-nya itu cukup cupu sih teman-teman, cuman berapa fps, 5 fps gitu kalau nggak salah ya. Jadi nggak nyampe 8 atau 10 atau bahkan 20 gitu ya. Kayak kamera tetangga sebelah tuh si Sony tuh dia bisa sampai 20 lebih kalau nggak salah ya, sampai 20 sampai 30 fps. Tapi ini cuman 5 teman-teman. Dan tapi ya masih ngejar aja, apalagi di weddingan paling apa sih momennya yang lari-lari kan jarang sekali gitu. Paling yang lari-lari anak kecil. Kalau pengantinnya kan nggak mungkin lari-lari. Namanya kalau lari-lari kawin lari. Oke, jadi terus apa lagi nih yang saya bisa bahas? Jadi autofocus sudah oke. Lalu untuk high ISO juga cukup banget teman-teman, nggak kalah kok sama sensor kamera-kamera sekarang ya, karena ini juga saya lupa nih keluaran tahun berapa ya. Yang pasti ini kalau nggak salah sensornya sama kayak 6D Mark II teman-teman. Jadi high ISO-nya masih cukup canggih. Itu saya pakai ini buat foto dan video, nggak ada masalah sama sekali. Oh iya, sama yang saya suka nih di Canon EOS RP nih, dia layarnya sudah bisa begini teman-teman. Jadi teman-teman bisa selfie tuh, teman-teman bisa syuting begini. Pokoknya sangat ngebantu sekali teman-teman. Teman-teman bisa arahin ininya ke sini, atau ketika teman-teman mau shoot low light, low angle, teman-teman bisa begini tuh, kameranya jadi begini, teman-teman bisa ngelihat layar sini. Dan layarnya ya cukup kokoh, nggak ringkih gitu kayak takut rusak, enggak kok, masih kuat banget ini layarnya. Oke, untuk daya tahan baterainya si Canon EOS RP ini cukup oke ya, walaupun sama aja kayak mirrorless lainnya gitu ya. Jadi sama kayak Sony A7 generasi kedua itu sama, mungkin satu baterai mungkin sekitar tahan hanya 300 sampai 500 jepretan aja teman-teman. Tapi saya pernah cukup unik juga ya, mungkin karena saya pakai burst gitu, saya sekali jepret itu bisa 3 sampai 5 jepretan, itu bisa tahan waktu itu sampai 1000 foto untuk satu baterai. Cukup kagum juga sih ya.
Mungkin kalau di burst dia bisa banyak gitu, tapi kalau satu-satu ya mungkin tahannya sekitar 300-an foto doang gitu teman-teman. Lalu untuk lensanya juga teman-teman nggak harus pakai lensa RF juga masih oke kok. Sini saya pakai lensa 50 mm f1.4 yang punya Canon lamanya nih, yang USM itu fokusnya ya cakep banget, ngejar-ngejar aja gitu. Saya juga pakai lensa Tamron 1735 f28 sampai 4 itu juga autofokusnya bagus gitu. Terus saya juga pakai lensa native-nya itu ada 35 mm f1.8 yang makro IS STM, itu oke banget autofokusnya. Itu kamera RF yang bentuknya mungil cuman segini nih. Saya males ngambilnya sih teman-teman. Jadi bentuknya cuman segini nih, cuman setengah ini nih. Itu tipis banget gitu ya, enak pakainya. Dan juga saya juga pakai lensa Samyang 85 mm f1.4 RF mount, itu juga hasilnya cakep banget gitu. Itu lensa-lensa yang harganya di bawah 10 juta teman-teman. Lensa RF family itu juga ada yang murah kok teman-teman. Jadi kalau yang RF native-nya memang cukup mahal sih. Yang murah ya paling yang 35 sama 85 mili itu murah. Tapi kalau yang butuh yang f1.4 atau f1.2 itu mahal-mahal teman-teman. Itu bisa di atas 30 juta harganya. Nah, saya pakai lensa Samyang 85 mm f1.4 RF itu cuman harganya 8 jutaan teman-teman. Jadi terjangkau banget ya kalau dibandingin sama yang 85 mm f1.2 RF-nya itu kayaknya harganya di atas 30 deh. Itu kan jauh banget bedanya. Ini di bawah 10 juta, cuma 8 juta gitu, terjangkau banget harganya. Tetapi ini apa ya, Canon saya juga kurang ngerti juga nih kenapa nih, apa strateginya yang mau dibawa sama Canon RF mount ini. Karena saya dengar-dengar si Samyang RF mount ini dihentikan produksinya gitu, jadi dibikin diskontinu. Apakah kurang laku? Tapi kalau menurut saya sih laku-laku aja, karena saya pakai sendiri pun itu hasilnya bagus banget, sangat memuaskan teman-teman. Nggak ada masalah, AF-nya juga cepet, hasilnya tajam, bokehnya luar biasa banget, bokeh banget gitu. Juga CA-nya nggak terlalu mengganggu, ya memang ada flare-nya, tetapi ya nanti saya bahas lebih lanjut di khusus review Samyang 85 mm f1.4 ya. Tapi ya menurut saya sih agak sayang juga sih si Samyang harus menghentikan produksi RF mount ya. Mungkin nggak ketemu kali cuannya harus berapa gitu teman-teman. Oke, kayaknya sih cukup sekian ya pembahasan saya tentang body Canon EOS RP ini ya teman-teman, yang saya pakai sudah setahunan ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Harsalatif. Ciao teman-teman.